bukan berarti kebodohan di bidang pengetahuan, bukan? Bukan. Mereka pengetahuan sangat mumpuni, bahkan mereka banyak pengetahuan. Dan luar biasa. Mereka itu orang-orang yang Galau shut-in aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Kembali lagi bersama Tafkar Podcast. Nah, kali ini bintang tamu atau narasumber kali ini mungkin berbeda dengan kemarin karena hari ini kita akan berbicara tentang akidah atau tentang tauhid. Tanpa menunggu lama, langsung kita sapa bintang tamu saya atau narasumber tetap tentang tauhid saya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Dengan Kang Irfan. Kang Irfan, Iya. ini kan perdana nih. Ya, Perdana untuk urusan Tafkar Podcast dengan tema tauhid, iya, dengan tema akidah. iya. Tapi sebetulnya tema kali ini agak beda nih, Kang Irfan. Ya. Tema kali ini mengaku iman dan mengaku Islam. Nah, ada satu pertanyaan, Kang Irfan. Sebetulnya, Kang, zaman dahulu kala yang dinamakan zaman jahiliyah, itu jahiliyah seperti apa sih sebetulnya? Maksudnya tuh ada nggak sih penjelasan? Atau dulu itu belum mengenal Allah? Atau seperti apa, Kang Irfan? Silakan, Kang. Ya, begini Pak Eli. Yang namanya jahiliyah, Hmm. kita lihat dari segi makna. Ya, jahiliyah itu kebodohan. Hmm. Dari kata jahilah, jahalah ya, Hmm. kebodohan. Namun kebodohan di situ bukan berarti bodoh segalanya. Oh. Iya. Tetapi kebodohan di situ kebodohan dalam mengesahkan Allah. Dalam mengesahkan Allah. Berarti bukan berarti kebodohan di bidang pengetahuan, bukan? Bukan. Mereka pengetahuan sangat mumpuni, bahkan mereka banyak pengetahuan. Dan luar biasa. Mereka itu orang-orang yang mempunyai sastra yang sangat tinggi. Zaman itu. Berarti pintar-pintar lah zaman itu. Pintar-pintar. Nah, yang dimaksud dengan jahiliyah yang dimaksud di sini tuh apa tuh, Kang? Yang dimaksud dengan jahiliyah itu yaitu mereka itu tidak bisa benar-benar mengesahkan Tuhan. Arti tauhid itu kan satu, esa. Mereka itu tidak bisa mengesahkan Tuhan. Bahkan mereka itu tahu bahwa Tuhan mereka itu Allah. Tahu. Di dalam Al-Quran pun disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, walain sa'atahum man khalaqas samawati wal ardha wa sakhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Jika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan matahari atau memutarkan matahari dan bulan? Mereka jawabannya Allah. Iya. Namun mereka itu di samping mereka mengimani Allah, tahu Allah, tetapi satu pertama mereka tetap mengimani atau menyembah berhala-berhala selain Allah. Menyembah berhala-berhala. Jadi bukan berarti nggak tahu. Bukan berarti nggak tahu. Tahu Allah. Terus bagaimana dengan di zaman jahiliyah itu tentang kayak akhlak? Apakah sudah ada atau seperti apa, Kang Irfan? Nah itu ya, di satu sisi akhlak pun mereka itu sangat rusak. Makanya jahiliyah di situ pertama tadi tidak bisa mengesahkan Allah. Keduanya dari sisi akhlak pun ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi itu diutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak mereka sudah tahu lah ya, atau ada akhlak sedikitnya, tetapi belum sempurna, tidak sempurna. Oleh karena itu diutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Yang mana akhlak itu tentunya itu semuanya dibahas, atau Islam sendiri itu merupakan agama yang membawa akhlak. Seperti itu. Kang Irfan, itu kan definisi jahiliyah dulu. Berarti jahiliyah dulu itu bukan belum mengenal Allah, tahu. Iya. Tapi untuk mengesahkan, iya. Tidak. Itu tidak.
Karena apa? Karena mereka itu mempunyai sisi ego yang kuat. Kenapa punya sisi ego yang kuat mereka itu? Memang watak atau sifat orang-orang jahiliyah dulu atau orang Arab lah pada umumnya ya seperti itu gitu ya. Kenapa Rasulullah SAW diutus di negara itu segi egonya itu kuat mereka itu. Masya Allah, luar biasa. Ini saya juga Oleh karena baru tahu nih. Baru tahu dalam artian, oh berarti zaman dulu itu bukan berarti nggak kenal penciptanya. Bukan nggak kenal penciptanya, tahu mereka. Nah, kalau sekarang di korelasinya dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan bukan zaman jahiliyah lagi kayak dulu. Dengan berbagai macam pengetahuan, Al-Quran sudah disempurnakan dan segala macam. Apa korelasinya dengan zaman sekarang, jahiliyah sekarang, Kang Irfan? Ada korelasi yang memang seperti tipis ya. Tetapi tipis banget ya. Tetapi ini sangat berpengaruh besar. Seperti apa contohnya? Kita sebagai umat Islam atau sebagai umat yang beriman kan mengaku, saya juga sama kalau ditanya Islam, saya ngaku Islam, iman saya ngaku iman, mengaku gitu kan. Tapi apakah benar yang saya akui itu sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, yang Quran jelaskan, seperti apa Kang Iqbal? Untuk yang sekarang ini di zaman sekarang. Iya, zaman sekarang ini. Tidak sedikit orang yang memang mengaku iman Islam, tetapi ketika amaliyah kehidupan sehari-hari mereka itu tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ntar dulu Kang Irfan. Dalam kehidupan sehari-hari tidak melibatkan Allah. Maksudnya tidak melibatkan Allah gimana kan? Jadi seakan-akannya oke. Ya, mereka itu lepas dari aturan Allah atau lepas dari kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal aktivitas kita yang kita lakukan itu tidak lepas dari kudratullah. Ya. Bahkan kita nih bertemu kita ini atas izin Allah. Atas kudrah Allah. Untuk kehidupan sehari-hari. Itu contohnya gimana? Bahkan setiap misalnya antara melibatkan Allah dan tidak melibatkan Allah. Jadi ada satu jarak yang sangat tipis ketika melibatkan Allah dan tidak melibatkan Allah, dan kadang tak terlihat kayak itu. Itu contohnya gimana? Contoh konkretnya Kang Irfan. Gini, contoh konkretnya jika kita katakan seorang pengusaha lah ya. Oke, ya pengusaha. Iya. Dia itu mencari nafkah atau mencari rezeki lah ya. Kemudian dia itu menghasilkan. Nah, seakan-akan hasil dari rezeki itu dia yang atas jerih payah. Oh, ini jerih payah saya. Ini hasil dari keringat saya. Padahal pada hakikatnya itu hasil dari izin Allah dan qudratullah. Bahkan ketika mereka melangkah pun gitu ya, untuk mengais rezeki itu tidak akan bisa melangkah kalau tidak ada izin Allah dan qudratullah. Lalu bagaimana nih solusinya nih Kang Irfan? Solusinya ketika sekarang setipis itu orang melakukan amaliyah tanpa melibatkan Allah. Dan solusi untuk bagaimana melatih untuk melibatkan Allahnya itu gimana Kang Irfan? Solusinya pertama, satu tentunya harus belajar akidah ya, menguatkan akidah. Ilmu harus punya ilmu. Iya, tentu. Ilmu akidah itu utama. Karena sejatinya orang mukallaf, orang kita ya, kita Islam sebagai mukmin, pertama yang harus kita ketahui, kewajiban kita yang harus ketahui itu ma'rifatullah. Sebenarnya makanya ma'rifatullah. Iya, mengenal Allah. Kenapa? Ya, karena kita diciptakan. Bukan menciptakan. Ketika kita diciptakan harus mengenal siapa yang menciptakan kita. Seperti layaknya gini. Seseorang yang dilahirkan, yang pertama harus mengenal ya orang tuanya gitu ya. Secara nasab ya. Orang tuanya, siapa bapak saya, siapa ibu saya, gitu kan? Karena yang melahirkan, wasilahnya dia. Apalagi yang menciptakan. Berarti
bagaimana untuk mengenal ma'rifatullah ini? Ini kan agak panjang nih, Kang Iya. Irfan, untuk mengenal ma'rifatullah gitu kan. Kang Irfan, kayaknya ini ada episode berat berikutnya nanti Kang Irfan. Oh. Sebetulnya untuk sahabat Tafkar dimanapun berada, langkah-langkah untuk belajar ma'rifatullah itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan juga sama Kang Irfan ke depannya. Tapi untuk kali ini mungkin ini pengenalan di awal dulu Kang Irfan. Iya. Sampai sini dulu mungkin Kang Irfan. Tapi nanti selanjutnya ini PR dibuat saya juga nih. PR dibuat saya juga nanti untuk teman-teman atau sahabat Tafkar dimanapun berada, kita nanti akan tanya-tanya lagi ke Kang Irfan. Boleh Kang Irfan? Tanya-tanya Boleh. Kang Irfan. Untuk mengenal ma'rifatullah itu harus memulai dari mana sih gitu kan. Satu aja dulu deh sebelum nanti dilanjutkan. Satu, untuk mengenal untuk pertama kali untuk ma'rifatullah itu harus dari mana sih langkah step by stepnya. Yang pertama aja, sedikit aja Kang Irfan. Jangan banyak-banyak nih Kang Irfan. Nanti kita lanjut bersambung nih kita insya Allah. Sebenarnya simple ya. Maksud simple, langkah pertama gitu Ya, ya. langkah pertama. Langkah pertama itu kita harus mengetahui siapa diri kita. Siapa diri Itu kita. langkah yang Langkah pertama. pertama. Harus mengetahui siapa diri diri kita. Oke. Bukan Kang Ir- kita anak siapa, tetapi siapa diri kita. Oke, siap-siap. Kang Irfan kayaknya di stop dulu nih. Kita nanti mungkin bersambung ke episode selanjutnya. Yes. Nanti yang akan kita bahas sebetulnya yang pertama harus mengenal dulu siapa diri kita. Seperti kayak gitu kan, Pak? Iya. Kang Irfan, makasih banyak nih Kang Irfan hari ini Ya, sudah sama-sama. datang ke podcast Tafkar Podcast. Nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Insya Allah. Ya. Terima kasih Kang Irfan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Sobat Tafkar Podcast dimanapun berada. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi bincang atau sharing tentang ma'rifatullah. Harus dari mana dulu kita mengenal Allah, seperti kayak gitu ya. Harus dari mana dulu kita mengenal Allah. Insya Allah kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.